Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, semakin patuh, semakin pasrah, semakin istiqomah. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan ini ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, nomor 28. Sebentar. Kita sedikit mengulang yang 286 yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 286. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat ainul qalbi tanduru annallaha wahidun fi minnatihi fasyari'atuhu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Jika mata hati memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian karunia-Nya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih ataupun bersyukur pula kepada sesama makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Surat Luqman ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalilu la yashkuril katsira, wa man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka tidak akan dapat mensyukuri yang banyak. Demikian pula siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia, maka berarti tidak bersyukur kepada Allah. Dalam hidup ini cuma ada 4 kejadian, tidak lebih. 1, kita pasti dapat karunia Allah yang melimpah ruah setiap saat. Mulai dari nikmat diciptakan, asalnya tidak ada jadi ada. Kemudian nikmat diurus oleh Allah, sesudah kita diciptakan diurus, dari mulai di rahim, bayi sampai sekarang. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari pemberian karunia Allah, melimpah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita bernafas, kita berkedip, telinga mendengar, otak berpikir, mulut, semua ini setiap saat dalam bentuk limpahan karunia Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa kekurangan karunia Allah, pasti salah. Yang benar adalah kurang bersyukur, bukan kurang karunia. Karena dalam keadaan apapun karunia Allah melimpah ruah. Yang kedua, kita akan diberikan ujian oleh Allah, musibah.
tapi itu sangat sedikit dibanding dengan nikmat yang besar. Yang ketiga, alhamdulillah kita bukan setan, jadi kita akan berbuat baik. Ada saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita juga akan berbuat salah. Keempat hal ini tetap bisa membuat kita bahagia kalau punya 4 kuncinya. Diberi nikmat, kuncinya syukur. Nah, semua nikmat itu belum jadi kebaikan, baru jadi kebaikan kalau syukur. Itulah sebabnya ada orang yang kaya tidak bahagia, menderita, kelakuannya hina, jabatannya tinggi malah korupsi, dia terkenalnya dalam bentuk yang tidak baik. Banyak orang yang diberi tapi tidak bisa menikmati apa-apa, sebab tidak tahu ilmu syukur, tidak paham dan tidak bermujahadah jadi ahli syukur. Jadi sebetulnya bahagia itu bukan datangnya dari pemberian semata, tapi bahagia itu datangnya dari syukur. Yang kedua, ujian bagi kita sebetulnya ujian nikmat itu lebih berat daripada ujian kepahitan. Kalau kita bisa menyikapi berbagai ujian dengan kunci kedua, sabar, udah kita akan beruntung. Pokoknya kalau kita bisa jadi ahli sabar, sudah sukses saja. Sukses itu dengan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu mengendalikan diri. Sabar itu menahan diri sehingga menyikapi kejadian dengan cara berpikir, perkataan, perbuatan dan hati yang disukai Allah. Itu sabar. Orang yang tidak sabar itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Lihat saja ya, orang-orang berjatuhan karena tidak sabar. Tidak sabar mengendalikan syahwat, zina. Tidak sabar mengendalikan emosi, marah-marah, zolim, memukul, membunuh. Betul? Tidak sabar melihat dunia ini keinginan serakah, haram, korupsi. Semua orang berjatuhan karena tidak sabar. Benar? Berbagai penyakit juga gara-gara tidak sabar ketika makanan. Ada berapa jenis sabar? 3, tambahlah jadi 4. Hari ini pengennya 4. 1, sabar terberat. Apa sabar terberat? 1, sabar menghadapi maksiat. Nih, tidak semua orang selamat dengan HP ini. Bukan merek HP-nya. Banyak orang yang tidak sabar di HP ini. Di sini peluang maksiatnya mudah. Bisa berjam-jam, minimal sia-sia, tapi banyaknya dosa. Sabar ke HP ini, sabar menghadapi maksiat. Ini yang terberat, banyaknya tidak sabar. Yang kedua, sabar ketika sedang taat. Sholat barusan tidak sabar, tidak khusyuk. Sholat barusan harus sabar kalau mau khusyuk. Kalau tidak ya ngelamun sajalah. Mulut komat kamit, badan bergerak tapi hati gak ingat Allah. Ngaji harus sabar, kalau enggak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Satu ayat ya. Ada ayat kursi, ada Yasin, sama-sama satu ayat, benar? Hanya beda jumlah hurufnya. Tarawih nanti bukti kesabaran. Mau nyari masjid yang mana?
Nah, sudah senyum. Jadi sekarang kan sudah dibidik masjid yang paling pendek bacaannya. Sabar, saum harus sabar. Kenapa Senin Kemis nggak kuat? Nggak sabar aja. Ramadan kuat, Senin Kemis nggak kuat. Bayar zakat juga banyak yang nggak sabar, nggak dihitung, hitungnya dikurangin. Gitulah. Tahajud hanya bisa oleh orang sabar. Kalau tidak, maunya deket azan aja, hanya witir. Itu pun cepat. Begitulah. Sabar yang kedua, sabar ketika taat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siap ya, akan ada tuh yang mencekam, menakutkan, kekurangan makanan, harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Gimana? Sudah jalani sajalah, jalani saja. HN apa? Hadapi, hayati, nik. Jalani sajalah, ngalir saja. Sudah diukur kok semuanya oleh Allah. Benar ada pahitnya, ada beratnya, mungkin fisik teraniaya, mungkin batin teraniaya, mungkin harta habis. Udah, jalanin saja, ngalir saja. Sing ridho, terima, emang ini bagiannya sekarang. Bangkrut, ketipu, ini baru mendengar ada seseorang yang pimpinan perusahaan, pensiun, terus bikin usaha sendiri. Habis harta, sehabis-habisnya. Ya begitulah. Kalau sudah diambil oleh Allah ya habis. Gimana dong, rumah harus dijual? Kalau harus dijual, jual. Motor harus dijual, jual. Ikut saja ya, dengan baik sangka kepada Allah. Ngalir. Saya lihat sebuah tayangan waktu Amerika menangkapi orang sesukanya, mau dibawa ke Guantanamo, tempat penjara yang ya begitulah. Ini ada tahanan yang ditutup matanya, enggak bertanya mau dibawa kemana, mau diapain. Pertanyaannya sederhana, sudah waktu sholat belum? Itu aja yang ada dalam pikirannya, sholat. Sampai yang sebelahnya ini suatu saat dilepaskan cerita, ini orang ini enggak peduli mau diapain oleh Allah, yang penting dia bisa sholat, bisa zikir. Karena tahu semua cobaan itu terjadi dengan izin Allah, semua cobaan sudah diukur oleh Allah, semua cobaan itu pasti ada kebaikan di sana. Gitu. Berapa banyak yang di Palestina rumahnya hancur? Ya sudah hancur, ya sudah waktunya hancur. Memang saya diberi waktu sampai kemana? Nanti gimana? Ya nanti juga Allahnya sama. Yang dulu yang ngasih rezeki Allah, sekarang yang ngasih rezeki adalah Allah. Tapi ini nggak ada makanan sama sekali. Ya Allah juga sudah tahu kita nggak ada makanan. Kalau ada umur pasti ada rezekinya. Tapi ini berat sekali, nggak ada dokter, nggak ada obat-obatan. Ya Allah juga sudah sangat tahu seperti apa keadaannya. Tidak ada yang di luar pengetahuan Allah. Tidak ada yang di luar kekuasaan Allah. Ini memang ujiannya begini. Anak meninggal, ya sudah waktunya pulang. Lebih aman di sisi Allah. Tidak akan menderita, tidak akan kelaparan, tidak akan kesakitan. Tuh begitu hadirin. Mengalir. Dengar-dengar hari Ahad besok. Sekarang hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu, katanya akan ada gencatan senjata di Palestina. Ya semua dengan izin Allah.
Tidak ada yang tidak diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nanti kalau lagi itu ikut saja. Itu rahasianya kalau mana. Ikut ke takdir Allah. Kita ikhtiar, kita berobat. Kita berobat. Seperti Siti Hajar, sofa, marwah, sofa, marwah. Tapi hati ikut. Ya Rob, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu kami tidak punya minum, tidak punya makan. Ismail bayi ciptaanmu. Kurang lebih seperti itulah ya. Tetap jalan ke atas, syariat sempurnakan, tapi tidak ada komplain kepada perbuatan Allah. Ini sabar, ridho ke takdir, ikhtiar, sempurnakan, tapi hati ya semua ada yang ngatur, semua udah diukur, semua ada pahalanya, semua ada penggugur dosanya gitu. Dengar-dengar ada yang dipenjara dulu di salah satu penjara di Zolim juga begitu. Ibu-ibu mujahidah dimasukkan seorang tahanan untuk menodai. Ibu ini daiyah. Lalu ketika lelaki itu datang, wahai Allah yang maha menatap, Engkau saksikan setiap waktu tubuh ini dibasuh air wudhu. Saya tutup aurat sesuai dengan perintahmu. Saya tidak menyentuh yang tidak Engkau halalkan. Engkau maha melihat, akankah Engkau rela hambamu ini dinodai? Itu katanya lelaki yang itu, dia juga setengah hati, ini prajurit juga di tempat itu. Saya baca bukunya. Terus wanita ini bertanya, punya ibu nak? Punya. Engkau rela kalau ibumu dinodai? Langsung terduduk, tidak berani apa-apa, sampai ditarik oleh, ya mungkin diberi sanksi karena tidak mau melakukan tugas. Tapi hakikatnya Allah yang melindungi. Termasuk yang dimasukkan anjing lapar, tapi ketika dilihat ternyata anjingnya bukannya menggigit, malah duduk saja di sebelah orang yang harus digigit, yang sedang sholat. Anjing bertasbih kepada Allah, anjing ciptaan Allah. Nah, Allah melihat hambanya bersujud, Allah pemilik semua kejadian. Makanya kalau sedang diuji, terima, ikut saja, ngalir, doa yang banyak. Pasti ada gejolak, tapi ikutlah ya. Minta pertolongan Allah, tapi jangan komplain, jangan ada ketidakridhoan kepada takdir. Karena faman rodiya falahu ridho. Jikalau Allah mencintai seorang hamba, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Sebentar, maaf. Kalau Allah mencintai seorang hamba, justru Allah akan memberikan cobaan. Dan kalau dia ridho, faman rodiya falahu ridho. Ini saya baca lagi ya. Inna ujmal jazai wa ujmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala balasan dari Allah sesuai dengan besarnya bala, ujian yang menimpa. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sungguh jika Allah mencintai sesuatu kaum, ibtalahum, Allah memberikan ujian kepada mereka. Faman rodiya, barang siapa yang ridho, menerima apa yang Allah lakukan kepada diri kita,
falahu ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhatu, dan barang siapa yang tidak ridho, murka, marah ke Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin bahwa sebuah cobaan bisa menjadi suatu kebaikan dan menjadikan orang yang tertimpa dengan musibah itu menjadi orang yang dicintai Allah bila ia sabar menghadapi cobaan tersebut dan menerima semua ketentuan Allah yang telah ditakdirkan kepadanya. Ini di sini beratnya tuh ya. Kita sering tidak terima, padahal pasti baik. Ketipu, saya bukan ngedoain kita ketipu ya. Ketipu, sakit, bangkrut, hal-hal yang tidak suka itu pasti di sana ada kebaikan. Bahkan sampai terbunuh sekalipun, kalau kita di jalan Allah memang sudah waktunya meninggal. Yang penting kita yakin ini terjadi, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ini terjadi dengan izin Allah. Tidak ada kejadian yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Walaupun nyamuk menggigit, walaupun jatuh rambut, semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Kita dihina, ditipu, difitnah, apapun hanya bisa terjadi biiznillah. Dan kalau orang yang beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau kita yakin ini terjadi izin Allah, kita tuh milik Allah, Allah sudah menghitung semuanya, Allah maha tahu keadaan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, Allah tahu kadar kita, ilmu, intelektual, keuangan, mental, keimanan, daya tahan tubuh. Allah sudah tahu segalanya dibanding kita. Jadi kalau terjadi sesuatu ini udah diukur, selalu begitu, husnuzon, dan tenanglah, Allah melihat, Allah menyaksikan. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Tidak ada yang tidak diketahui Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, pengawasan Allah, kekuasaan Allah. Lagi di tempat penjara paling tersembunyi sekalipun, pasti Allah tahu. Malaikat juga ada. Ini harus sampai ke sana. Kalau enggak kita akan merasa sendirian. Misal kita tersakiti atau disakiti, atau siapa kemarin yang sakit itu sakit sekali katanya, itu pun udah pasti diukur oleh Allah dan habis itu dosa-dosa itu. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah dari kepahitan sakit yang berat. Doanya gimana? Rabbana hablana, itu makan. Ini makan lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, supaya jangan ditimpa seperti umat-umat terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa itu harus dibaca terus itu, supaya kita bisa menghadapi cobaan. Jadi kita tidak pernah sendirian. Tidak ada kejadian yang di luar pengetahuan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi kita dalam sulit, dililit utang, difitnah, atau di tempat yang terancam, enggak ada yang di luar pengetahuan Allah.
Maaf ya, seperti keadaan saudara kita di Palestina yang sangat lapar, ibu yang gendong anak, semuanya disaksikan Allah. Kenapa Allah nggak menolong? Kata siapa nggak menolong? Ya, siapa yang lebih sayang kepada orang Palestina selain daripada Allah penciptanya? Kita sayang, tapi sebentar aja kita ingat orang Palestina, benar? Kita sedekah-sedekah, tapi sedekah kita sedikit saja. Doa kita ala kadarnya. Allah penciptanya. Allah lebih mencintai orang beriman dibanding seorang ibu yang mencintai anaknya. Rahmat Allah yang diturunkan ke makhluk seluruhnya itu cuma 1/100, sampai induk ayam tidak bisa nginjek kaki ke anaknya. 1/100 dibagikan ke semua makhluk. Lihat ibu berkorban habis-habisan buat anaknya. Allah pemilik semua kasih sayang. Jadi walaupun kita lagi diuji berat, tetap husnuzon, baik sangka. Ini ujian harus saya jalani. Ini ujian sudah diukur. Ini Allah mengetahui pedihnya hati, lukanya, sakitnya, habisnya, laparnya, berguncangnya, takutnya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Wa huwa alimun bidati sudur. Makanya dengar, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nah seperti yang tadi dikatakan, ini saya makhluk ciptaan Allah. Apapun yang terjadi dengan izin Allah, Allah maha baik. Pokoknya husnuzon. Lihat, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya, diberikan ketenangan, dibukakan hikmah, dia diberi karuniakan kesabaran. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Seperti sekarang Allah mengetahui segala-galanya, tidak ada yang luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi jangan salah komentar ya. Hadapi saja, hadapi, hayati, nikmati, jalani saja. Allah melihat kita menjalani cobaan, tidak ada yang tersembunyi dimanapun, kapanpun. Allah tahu apa yang kita rasakan, pedihnya, lukanya, mau yang tersembunyi juga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jangan berkeluh kesah, jangan salah bicara, jangan berburuk sangka. Husnuzon, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tenanglah ya. Tiap di antara kita punya ujian masing-masing. Nah ini ujian juga. Tahu bulat itu bagi yang saum godaan pisan. Berapaan tahu lah. Enak. Sabar dalam apa lagi? Ada satu lagi sabar. Sebetulnya ini tambahan saja. Sabar menghadapi perkataan orang, terutama yang lagi dakwah. Kita harus siap menerima kenyataan akan ada orang yang ngomong gak enak. Ini harus siap ya, bahwa kita itu orang-orang tuh tidak akan semuanya suka ke kita. Alhamdulillah, Allah tahu pikiran saya. Ini kan ada anak kecil satu di sini. Ini ceramah kan ceramahnya agak konsumsi dewasa gitu ya. Jadi saya kasihan lihat anak ini tuh. Mau sekarang masuk ke dunia anak-anak yang belakangnya lebih lagi dikasihani ya. Biasanya kan lebih banyak dosa.
Alhamdulillah pindah. Makasih anak sudah meringankan beban perasaan saya. Nah, lanjut. Jadi kita harus paham sekali bahwa satu yang harus kita siapkan sabar itu menghadapin omongan. Ini serius nih hadirin, banyak yang tidak siap. Kita maunya orang-orang tuh ngomong baik ke kita semua, nggak ngebantah, nurut, tidak ngungkit-ngungkit, tidak celetak-celetuk. Ternyata dalam hidup tuh tidak begitu. Akan ada yang nyebut, mungkin ya, monyet, kata-katanya kasar, menyakitkan, membuka aib, mempermalukan, ngungkit-ngungkit, ya kan, mengejek, menghina, ngilang-ngilangin kebaikan. Kita harus sangat siap, ya, harus sabar. Ini serius, apalagi ini lagi dilatih ya. Sabar, tidak punya pilihan. Mau ngapain, namanya juga siswa, nggak nurut dikeluarin, ya kan, sabar ya. Untungnya latihan SSG Darut Tauhid pelatihnya sudah diingatkan tidak boleh berkata kasar, jadi udah ketahuan lah, tenang aja, hanya latihan sebentar ya, jalani saja. Kalau ada perkataan yang tidak enak di rumah, di jalan, jelas Al-Furqan ayat 63, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini sudah jelas SOP-nya. Kalau ada orang jahil, saya dengar jahil di sana, bodoh itu maksudnya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, itu bisa siapa saja, bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa orang kantor, atasan, bisa orang di jalan yang nggak kita kenal. Kita harus siap. Bagaimana caranya? Ketika ada orang ngomong tidak enak, langsung ingat At-Taghabun ayat 11, ini izin Allah. Jadi orang yang bicara enggak enak ke kita jangan dianggap sebagai sumbernya, tapi Allah yang menguji kita lewat orang ini. Mungkin ada yang istrinya ya, Allah menguji suami lewat istrinya. Jangan nyebut, nggak boleh lisan istrinya. Harus siap menerima kenyataan di kantor, atasan, di jalan mungkin preman. Kita harus sangat well prepared, menyiapkan diri ya. Dan ketika orang bunyi, misalkan, ingat ini bunyi-bunyian dengan izin Allah, nggak mungkin. Tapi ngomongnya jelek banget, berarti kalau dosa bagian beliau. Apalagi yang bisa kita ambil kalau giliran tibalah saatnya, peng, berarti kita punya kesempatan mengamalkan Al-Furqan ayat 63 ini. Peng, ini langsung udah teng, izin Allah, teng, ayat Al-Furqan 63. Ini kesempatan saya mengamalkan jadi ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Gini rumusnya ya, pokoknya kalau sedang diomelin jangan menganggap omelan itu sedang melukai kita, jangan, tapi sedang diuji oleh Allah. Kita sedang digugurkan dosa, kita sedang dilatih sabar, kita sedang dikasih pahala sabar. Jadi jatuhnya seperti sparring partner waktu tinju, ya kan? Tahu tidak? Nggak pernah nonton ya. Itu semua petinju tuh bayar sparring partner supaya ada latihannya, dan nggak mungkin diam aja. Namanya samsak kalau itu. Dia mukul. Nah, memang agak sedih kalau yang dijadikan sparringnya orang terdekat dengan kita ya. Tenang, tidak bahaya, tidak bahaya. Nggak usah tergiur ngejawab, tidak usah tergiur untuk berbantah-bantahan, enggak, jangan. Ketika wek, misalkan bukan wek, itu kucing.
Teng, beruk. Gimana sih Bu? Contohin Bu. Ada yang bisa ngasih contoh tidak? Ingat saja satu, izin Allah, ini lagi digugurkan dosa, ini lagi diberi kesempatan pengamalan Al-Furqan 63, ini adalah ladang pahala, ini ladang pengangkat derajat. Dengar ya, mulut kita tidak bisa menghentikan dan merubah tanpa izin Allah. Jadi bagaimana ya sudah, diam, zikir, sambil tafakur ya. Kalau omongannya benar berarti ini pemberitahuan dari Allah. Ayo dong jadi lelaki tuh, masa nggak sholat di rumah terus Pak? Saya tuh udah berkata tuh sekuat tenaga lembut, tapi Papa nggak dengar aja. Saya tuh nggak suka banyak ngomong kayak gini, sambil ngomong terus ya. Ke masjid dong Pak, jadilah lelaki sejati. Tuh kayak tetangga udah ganteng banyak duit ke masjid, Papa, aduh. Sabar, saya niru sinetron aja ya. Sabar juga sebaliknya ya, tenang saja, dengar baik-baik, ingat Allah lagi menyaksikan episode ini. Kalau kita sabar, zikir, apa wiridnya? Apa coba? Udah punya istri belum? Hah? Belum, belum nyobain. Ada yang ngomelin, udah ya wajahnya mah udah kelihatan pucat. Apa zikirnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan perlahan-lahan ya. Kalau keras ya siap-siap aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kesabaran. Ya Allah ya Karim. Boleh istighfar? Boleh, tapi istighfarnya asli. Astagfirullah ya Rabb, ini pasti karena dosa saya sehingga saya kena omongan kayak gini. Astagfirullah, saya pernah nyakitin orang. Astagfirullah. Nah gitu dong istighfar. Astagfirullah ya, itu kemana kita kemana ya. Istighfar tuh dijiwai, jangan cuma di mulut aja. Oh ini dari Allah, ini kan benar ya kan? Iya ya. Jawab dong, jangan diam aja ya. Saya sedang berusaha menyimak dengan baik. Jangan sekali-kali berbantah-bantahan ya, karena kalau lagi marah berbantah-bantahan, yang gembira tuh setan, jatuhnya saling menyakiti. Tenang saja, kalau kita tenang Allah suka. Cut pakai suara semua nih, tinggal dikempesin oleh Allah emosinya. Allah yang bisa merendahkan. Jadi kalau kita zikir, kita tenang, Allah lihat kita melakukannya. Lah yang lagi ngomel juga makhluk ciptaan Allah, benar? Saya sering dapat ini curhatan para suami yang mendapatkan kegetiran seperti kegetiran yang aduh adik ungkit-ungkit. Ya udah, tinggal istighfar. Jangan ngungkit-ngungkit dong, enak aja. Kan diam. Pokoknya mah sabar. 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 Dengar, rumusnya adalah yang bisa melunakkan hati itu bukan kita. Kita bersikap supaya Allah suka. Allah yang melunakkan hati. Nanti kalau kita tenang, dia nggak ngerti-ngerti kata siapa. Kalau kita disukai Allah, Allah yang nanti membalikan hatinya jadi ngerti. Nggak usah heran malam-malam, Pak, maafin saya ya, tadi kata-kata saya sangat tidak sopan, seperti yang tidak tahu adab. Gimana kalau gitu? Makanya gagal. Udah dibela oleh Allah,
Makanya papa dari dulu susah solehnya. Oh, jadi kalau minta maaf, memang salah saya, tidak semestinya saya begitu, tapi kata-kata saya nggak apa-apa gitu. Nanti itu juga karena dosa saya. Aduh, begitulah adanya. Pokoknya mah ingat, kita tidak bisa membulak-balik hati. Kita lakukan apa yang Allah sukai, karena Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Berdebat itu hanya bikin saling menyakiti. Nanti kita ngebongkar aib, ngungkit, udah mau apa saling menyakiti. Benar? Lelaki dengar tidak? Tenang, jalanilah hidup ini dengan salah satunya kemampuan. Gimana? Oh, kalau atasan saya marah-marah gini ya, tapi takut ini kalau marahnya pakai telepon. Ini hanya sebuah nasihat yang orang nasihatin tapi saya nggak pernah melakukannya ya. Jauhkan teleponnya. Udah gitu, bos maaf putus-putus, mohon diulangi. Nah, pasti diam ya kan, lalu besok nggak boleh ngantor. jangan. Jadi salah satu kesabaran yang harus kita miliki adalah terlatih. Ada juga yang mengatakan gini, kalau orang marah, kalau orang terdekat marah, itu jangan ingat kata-katanya, nggak boleh dimasukin ke hati, nggak ada gunanya. Tapi dia ngomong saya pentil, kita pentil bukan ya. Tapi dia ngomong saya monyet, kita monyet bukan. Orang marah itu akalnya tidak normal, nggak ada gunanya kita sakit hati. Mau apa? Nyakitin diri sendiri. Anggap aja lagi ngorok ya kan, atau lagi ngigom, ya udahlah begitulah. Anggap saja radio yang lagi error, berek baik. Tenang aja, jangan masukkan ke hati, jangan, maafkan saja. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu SOP-nya. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ini serius hadirin, karena ini akan terjadi dalam hidup kita. Dan ciri orang yang bisa begini adalah orang yang takwa dan orang tawadu. Jangan sibuk membalas, pembantah, berdebat. Redakan dulu. Aku jamin, Rasulullah bersabda, istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Maksudnya bukan tidak boleh berdebat, tapi kalau suasananya sudah emosional, tidak ada gunanya kita menyampaikan kebenaran, karena orang yang emosional sedang tidak pengen dengar kebenaran dari siapapun selain dari dirinya. Benar? Mau ngomong apa aja nggak bisa. Nah, yang benar mah sabar aja, doakan, balas kebaikan. Cukup, terima kasih, segitu aja dulu ya. Oh, yang keempat, kita pasti akan berbuat baik. 3, kuncinya ikhlas. Yang keempat, kita tergelincir, kuncinya tobat. Salah apa? Segera tobat. Karena kalau ditunda jadi masalah kita akan menunda tobat. Ada waktu 14 menit, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Terima kasih. Ini Darul Quran Mulia 173 orang. Angkatan yang keberapa? Yang kemarin apa? Kemarin manajemennya ya? Kemarin manajemen. Ini? Oh, ini Ustaz. Harus hormat sama santri ya, sebab santri dosanya dikit. Guru-guru ini udah lebih tua kan, udah balik belum? Santri yang belum balik malah belum punya dosa.
Guru itu kuncinya sederhana, selalu berkata pada dirinya, keteladanan apa yang saya berikan kepada para santri itu aja. Kalau ngajar telat, bapak-bapak yang ngasih contoh buruk. Kalau di kelas galak, bapak-bapak yang ngasih contoh buruk, merusak. Sebaik-baik guru adalah digugu dan ditiru, karena jadi tauladan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jaga diri dulu. Mendidik tuh bukan hanya banyak bicara begini. Pendidikan yang terbaik adalah kita mendidik diri kita jadi contoh, uswah hasanah. Nggak ada wibawa guru-guru yang tidak cocok antara kelakuan dengan perbuatannya. Nggak. Allah tahu modal semua guru ini. Dibuka aibnya, hancur. Benar? Di sana pasti nggak ada yang merokok kan? Nggak ada kan? Kalau ada guru merokok, pilihannya cuma dua. Satu, berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Karena kalau guru merokok ngasih contoh yang kurang baik, murid itu menduplikasi gurunya. Dan guru nggak bisa ngerubah murid, nggak usah ngotot. Guru tuh kalau disukai Allah, nanti murid Allah yang ngebalikan hatinya. Ingat baik-baik ya. Kalau ada murid yang beda-beda, ini mah gampang nurut, itu jengkel, beda-beda. Kalau murid semuanya langsung soleh, guru kurang kerjaan. Benar? Bekal macam-macam. Ada yang mudah ingat, ada yang susah, mudah lupa, ada yang dia nggak bisa tenang ya di kelas tuh, gerak-gerak terus. Kita harus menyikapi dengan bijaksana. Dia ingin tenang, tapi kadang ada yang memang seperti itu ujian dirinya. Ada yang tulisannya jelek, jangan dimarahin. Sudah dengar belum disleksia? Sudah? Disleksia itu diantara ini, maaf ya, mumpung ada guru, udah nggak usah nanya, saya aja yang menjawab sendirilah ya. Jadi harus inklusif. Ada yang autis, ada yang disleksia. Autis ada beberapa kendala. Kalau disleksia, dia kendala dalam berbahasa, dalam tulisan. Kadang huruf ada yang hilang, nggak bisa sama hurufnya tuh besar kecil. Kalau mau kemana nanti n-nya nggak ada. Ada, tapi dia sudah merasa nggak tahu kiri kanan dan short termnya lupa. Kalau pulang ke rumah, tadi pelajaran apa? Lupa gitu. Qadarullah, saya dikaruniai anak juga disleksia. Asalnya bingung karena guru manggil terus. Ini anaknya katanya tidak mau bikin PR, bukan tidak ingin, tapi susah nulis. Tapi kan tidak ada yang tahu, akibatnya digigit gitu temennya tuh, ditonjok, jadi lengkap kan. Ya udah nggak bikin PR, teriak-teriak, nonjok, lengkap. Sekali ke sekolah tuh 4, kata temennya saya ditendang ini. Aduh, ini hebat pisan anak teh. Sampai akhirnya dibawa ke ahlinya. Kenapa anak begini? Dulu SD, sesudah diperiksa ternyata disleksia. Dia ingin menulis tapi susah, terus orang tidak ada yang mengerti. Dia juga tidak mengerti kenapa tulisan orang lain bagus, dia susah. Kenapa dia lupa, kiri kanan tidak ingat. Ternyata bukan keinginannya, tapi Allah begitu. Cuma diberikan IQ yang tinggi, jadi dia berusaha menyelesaikan sendiri, yaitu nonjok ya. Akhirnya sekolahnya khusus. Kata profesor itu, kalau anak disleksia biasanya turunan. Terus saya diperiksa, ternyata saya juga disleksia. Itulah sebabnya saya jarang nulis waktu sekolah. Jadi caranya gimana? Pinjam punya teman, saya ranking 1, teman nilainya jeblok. Itulah disleksia, jangan macam-macam ya. Beneran hadirin, saya juga baru tahu saya ini disleksia. Pantas gitu,
gak bisa nulis, males, tapi buku produksi terus. Caranya direkam, ya enggak? Rekamannya kasihkan ke yang ahli, undang ahli yang dalil-dalil, yang ahli nulis bagus, jadi buku. Nggak usah nulis terus begini kan? Ya begitulah. Jelas Pak Guru? Jadi kalau ada yang tulisannya jelek, itu kaum saya. Jadi kalau parkir juga, aduh lupa parkir di mana. Benar itu, bisa lebih lama nyari kendaraannya. Apalagi kalau tempat parkirnya 4 lantai, tapi sekarang udah tahu saya ilmunya, film, kamera, dah enggak. Belanja juga begitu, belanja pulang belanjaan di mana? Nah, udah bayar nggak dibawa. Ya itulah maksudnya, jangan itu ya. Kalau ada bangsa saya yang sekolah, bijaklah, bukan curhat ini hadirin, tapi mewanti-wanti. Karena siapa tahu yang nanti di kelasnya begitu tuh jadi kiai. Udah, nggak boleh kemana-mana ngomongnya. Begitulah pokoknya sing soleh. Ya, ini mau latihan dibawa kemana ini? Ke gunung lagi? Hah? Cari hutan yang lebih itu ya. Tuh kan, tenang aja jalan. Tadi udah kasih tahu ilmunya. Gak usah nanya mau dibawa kemana. Gak usah, mau ngapain nanya. Pertama nggak dikasih tahu ya nggak. Dan saudara bagian objek, penderita ya. Lagi long march, ada jalannya nggak usah nanya masih jauh tidak. Emang dikasih yang deket? Nggak mungkin. Oh kenapa tempatnya ini serem? Memang itu yang dicari. Udah nggak usah banyak ngomong, zikir aja ya, terima aja ya. Misal disimpan di paling jauh, udah paling bagus lah. Nggak ada siapa-siapa, ada Allah, ada malaikat, tapi ada jin juga di sana. Kenapa? Gimana kalau jinnya nakut-nakutin? Atau tinggal kenalannya sederhana sekali. Ini serius. Misalkan ada yang kerotak, husnuzon, panitia dilarang menakut-nakuti. Bukan, saya bukan panitia, dilarang berdusta. Pasti kapok jinnya, katanya rugi nakut-nakutin dia disangka panitia. Ya udah hiburan. Astagfirullahaladzim. Nggak usah ditakut-takutin ya, biar aja yang lain aja yang bertugas. Beneran hadirin ya saya juga kan pernah ngalamin begitu, tapi ya udahlah, harus gimana lagi deh, mah dijalanin. Zikir aja yang banyak ya, Allah juga udah tahu apa yang terjadi. Rumput, pohon, semut, lintah, apalagi yang suka ada di sana, ular, semuanya bertasbih. Kalau saudara bertasbih ya baguslah. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Udah cukup itu. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berprasangka baiklah, Allah melindungi. Tidak ada yang harus diribetkan, jalani saja. Terima kasih hadirin sekalian. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Belajar 4 hal: syukur, sabar, ikhlas, dan tobat. Kalau dulu kan ada Rasulullah, tapi sekarang Rasulullah tidak ada, tapi azab tidak akan ditimpakan kepada orang yang istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, maha mendengar. Ya Allah, ampuni kami. Engkau tahu kami jarang sekali bersyukur, padahal limpahan karuniamu melimpah setiap saat. Ampun ya Allah,
Kami jarang-jarang merasa semua ini karunia-Mu. Kami jarang memuji-Mu. Ampuni ya Allah, betapa banyak karunia yang Engkau berikan, kami gunakan untuk berbuat maksiat. Mata, pikiran, lisan, tubuh ini, jangan Engkau ambil karunia ini ya Allah, melainkan mampukan kami jadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian Engkau berikan, padahal semua perbuatanmu pasti baik. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdirmu, sering kecewa dengan ketentuanmu. Padahal apapun yang Engkau takdirkan bagi kami pastilah yang terbaik. Bukakan hati ini ya Allah, agar selalu ridho, selalu berbaik sangka kepadamu, selalu bahagia dengan apapun yang Engkau takdirkan. Bimbing kami agar bisa sempurnakan ikhtiar jadi ahli sabar. Ya Allah, ampuni selama ini jarang sekali kami beramal ikhlas. Hampir sebagian besar amal kami hanya ingin dipuji makhluk-Mu, hanya ingin balasan dari hamba-Mu. Ampuni semua ketidakikhlasan ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ampuni ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kemusyrikan, menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan-Mu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Tuntun ya Allah, agar apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau, hanya agar Engkau ridho. Puaskan hati ini hanya dengan keridhoan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni semua dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Engkau sudah menyaksikan semuanya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, dosa yang berulang-ulang, dosa yang kami tahu itu dosa tapi tetap kami melakukannya. Astagfirullah. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan yang Kau sukai, dan mampukan kami meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan, bersihkan jiwa kami ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Engkau pelindung dan penolong, pemelihara jiwa ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Ya Allah,
Menangkanlah kaum beriman atas kaum zalimin. Makhluk yang zalim juga makhluk dalam genggaman-Mu ya Allah. Jadikan setiap rencana jahat kembali kepada dirinya. Ya Allah, angkat derajat saudara-saudara kami, muliakan fid dunya wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.